Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Untuk 2 hari yang lalu kita belajar tematik dengan materi gagasan pokok, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan ASEAN. Untuk hari ini kita belajar mengenai materi tematik yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan nilai-nilai Pancasila. Baik, Bunia punya gambar nih. Perhatikan gambar ini. Ada gambar dari bawah tanaman padi, kemudian menjadi beras, kemudian beras dimasak dan akhirnya dimakan oleh kita, yaitu nasi. Nah, apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian pikirkan setelah melihat urutan gambar tersebut? Pasti pendapat kalian berbeda-beda. Dari 1, 2, 3, dan 4 pasti berbeda. Betul, pendapat yang satu Bunia sudah dapat, yaitu bersyukur. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah diberikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat makanan. Melalui apa? Melalui tanaman padi, kemudian menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi, dan dimakan oleh kita. Bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan yang telah memberikan nikmat. Nah, hal ini berhubungan dengan pengalaman atau implementasi dari kehidupan sehari-hari Pancasila. 1. Pancasila. Yuk kita belajar mengenai materi nilai-nilai Pancasila dan mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Mari. Baik, kita masuk ke dalam materi pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama mengenai sila pertama Pancasila. Dalam Pancasila sila pertama terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama dan meyakini adanya Tuhan. Hal ini dapat dilihat bahwa bangsa kita memiliki berbagai atau keanekaragaman agama. Kemudian, apa pengalaman sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Bunia contohkan, misalkan kalau kalian sebelum makan sebagai rasa syukur, apa yang kamu lakukan? Betul, berdoa. Nah, kemudian ada lagi, ketika kalian memiliki atau mempunyai teman-teman yang berbeda agama, maka kita harus toleransi, menghargai, menghormati teman kalian yang sedang beribadah. Misalkan yang Islam sedang sholat, maka agama yang lain mempersilahkan. Misalkan yang Nasrani sedang beribadah hari Minggu, berarti teman yang lain juga mempersilahkan. Contoh lain adalah kita mau merawat tanaman dan merawat hewan ternak sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengenai sila kedua Pancasila. Dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai kemanusiaan. Makna dari nilai kemanusiaan adalah pengakuan serta menghormati martabat dan hak orang lain, serta saling menolong dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Nah, bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari? Karena nilai sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan, contohnya adalah sebagai berikut. Kalau seandainya tetangga atau teman kita sakit, maka sebaiknya kita apa? Betul, menjenguknya. Kemudian apabila teman kita membutuhkan bantuan kita, hendaknya kita bagaimana? Membantunya. Betul. Kemudian selain dari itu, kita peduli kepada orang lain yang membutuhkan. Misalkan kita memberikan sesuatu yang lebih kepada orang lain yang membutuhkan atau kekurangan. Bisa juga apabila ada sebuah bencana, kita memberikan sumbangan kepada korban bencana tersebut. Itu juga merupakan penerapan dari kehidupan sehari-hari sila kedua Pancasila. Selanjutnya sila ketiga Pancasila.
Dalam sila ketiga terkandung nilai persatuan. Makna dari persatuan adalah walaupun Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh berbagai suku bangsa, persatuan harus tetap dijunjung dengan tidak saling membeda-bedakan. Selain itu, dalam persatuan juga terkandung nilai patriotisme dan cinta tanah air, yang berarti setiap rakyat Indonesia harus bersatu dan rela berkorban demi tanah air tercinta. Bagaimana cara implementasi atau pengamalannya setiap hari mengenai sila ketiga Pancasila ini? Baik, contohnya misalnya kalian berteman tanpa membedakan suku dari mana teman kalian berasal. Kemudian kalian saling menghormati dan menghargai teman kalian yang memiliki budaya serta adat yang berbeda, yang berasal dari suku yang berbeda juga. Kemudian daripada itu, contoh lain adalah kerjasama, di mana kerjasama biasanya dilakukan adalah untuk membersihkan lingkungan atau membersihkan lingkungan sekolah. Untuk contoh lain mengenai cinta tanah air, apa dalam kesehariannya? Baik, untuk cinta tanah air kita bisa menggunakan produk-produk buatan Indonesia asli, produk lokal, bukan produk luar negeri. Kemudian contoh seperti bangga sebagai bangsa Indonesia, contohnya adalah kita selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari dengan teman kita. Itu adalah contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Kerjasama merupakan salah satu penerapan dari sila ketiga Pancasila. Kerjasama yang baik dapat terwujud jika semua anggota saling bersatu. Di dalam kerjasama kita dapat mengambil nilai positifnya, yaitu yang pertama menghargai pendapat orang lain. Di dalam kerjasama sangat penting untuk mendengarkan masukan dari orang lain untuk memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki atau biasanya disebut dengan introspeksi diri. Kedua, tanggung jawab. Di dalam melakukan kerjasama memiliki tanggung jawab kepada pekerjaannya untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, kebersamaan. Orang yang bekerja sama akan merasa dirinya memiliki rasa kebersamaan. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan itu adalah keputusan bersama. Kemudian yang terakhir adalah kepedulian. Kerjasama akan menumbuhkan sikap peduli untuk membantu rekannya yang mengalami kesusahan dalam mengerjakan pekerjaan. Ada 4 nilai dari kerjasama: menghargai pendapat orang lain, tanggung jawab, kebersamaan, dan kepedulian. Tumbuhan yang dirawat merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, di mana apabila tumbuhan yang dirawat maka dapat berkembang biak dengan baik. Berbicara mengenai perkembangbiakan tumbuhan, mari kita dengarkan bersama penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang pertama, vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya dan tanpa bantuan manusia. Kemudian yang kedua, vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan yang dibantu oleh manusia untuk mendapatkan tumbuhan baru sesuai dengan induknya atau mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat lebih baik lagi dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan menggunakan tunas, contohnya seperti pohon pisang, kemudian seperti cocor bebek. Terus yang kedua, menggunakan akar tinggal atau rizoma. Apa maksud dari akar tinggal atau rizoma? Yaitu merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya ada jahe, kunyit, lengkuas, kencur. Kemudian yang ketiga adalah umbi.
Umbi dibedakan menjadi dua, ada umbi batang dan umbi lapis. Bunia contohkan, kalau umbi batang adalah kentang, sedangkan umbi lapis adalah bawang merah. Selanjutnya adalah geragi atau stolon. Apa itu geragi atau stolon? Merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah tanaman stroberi. Kemudian selain itu, contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu spora. Apa itu spora? Spora adalah alat perkembangan pada beberapa tumbuhan. Contohnya seperti tumbuhan paku yang seperti Bunia contohkan, yaitu suplir dan pakis haji. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Contoh yang pertama adalah mencangkok. Bagaimana cara menyangkok? Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk dan air sebagai media pertumbuhan akar. Tanaman hasil cangkokan memiliki sifat yang sama dengan tanaman induk dan pastinya cepat berbuah. Untuk tanaman dicangkok, contohnya seperti tanaman mangga, tanaman belimbing, tanaman jambu, banyak lagi tanaman lain yang bisa dicangkok. Yang kedua, merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman, kemudian menimbunnya dengan tanah. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu tanaman arbei yang dikembangbiakan dengan cara merunduk. Yang ketiga, menyetek. Apa itu menyetek? Menyetek dapat dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Contohnya seperti tanaman tebu, tanaman singkong, bahkan mawar juga bisa ditanam dengan cara menyetek. Nah, Bunia mencontohkan di situ adalah tanaman singkong. Kemudian selanjutnya menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induk. Contohnya, tahan lama dari hama dan cepat berbuah dengan kualitas baik. Kemudian yang terakhir yaitu mengenten. Apa itu mengenten? Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Seperti contohnya adalah tanaman alpukat, bisa juga tanaman mangga. Nah, itu merupakan contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Demikianlah penjelasan mengenai materi nilai-nilai Pancasila dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sekian dan terima kasih.